Ya, dan pemirsa, sesuai janji saya tadi, untuk mengetahui bagaimana kunjungan Paus Fransiskus ke Masjid Istiqlal kemarin, sudah bergabung bersama kami melalui sambungan virtual, ada Imam Besar Masjid Istiqlal, Nasarudin Umar. Assalamualaikum, selamat siang Pak Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang untuk para pemirsa TV One. Baik, Pak Kiai, ini kemarin juga ikut menyambut kedatangan dari Paus Fransiskus begitu. Kalau kita lihat banyak momen-momen yang juga tertangkap begitu oleh masyarakat Indonesia. Tapi kalau dari Anda melihatnya apa yang paling bermakna dari kedatangan Paus Fransiskus? Saya kira semuanya plong, tidak ada formalitas, tidak ada beban. Jadi Paus juga menyampaikan apapun yang keluar dari unek-uneknya, pembicaraan informalnya dengan saya ya kemarin. Saya mencoba bahasa Inggris tapi kurang komunikatif ya, karena beliau pernah tinggal di negara Arab 6 tahun. Saya bahasa Arab malah justru komunikatif ya. Nah, jadi dia semenjak itu dia pegang erat-erat tangan saya, tidak mau lepas di kursi roda itu dari terowongan terus ke tempat aula pertemuan ya. Kemudian perpisahan itu betul-betul sangat mengharukan ya. Setelah selesai acara semuanya, dia pegang erat-erat tangan saya cium keningnya, saya cium kepalanya, dan dia juga mencium tangan saya. Jadi mengingatkan kepada saya ya, waktu bapak saya almarhum masih ya ketika waktu itu masih hidup ya, saya suka mencium kepala bapak saya, ibu saya, sebagai simbol tanda cinta ya. Ungkapan penciuman itu bisa tanda cinta yang sangat dalam. Ada orang yang mencium bendera dengan penuh rasa haru terhadap bangsanya. Yang kita yang sering keluar negeri ya, kalau melihat bendera merah putih, kita kadang-kadang terekspresikan dengan mencium bendera putih itu. Merah putih itu kan simbol kecintaan kita kepada negeri kita. Mencium kepala orang tua ya, itu simbol kecintaan yang sangat luhur. Dan juga mencium tangan itu juga sama saya kira ya. Jadi itu tidak ada yang direkayasa dan tidak ada. Saya juga baru sadar kalau apa yang terjadi di media itu seperti itu ya. Nah, kemudian perpisahan itu terasa sangat berat rasanya ya. Sehingga saya perhatikan pembicaraan Paus di Istiqlal itu selalu bicara tentang, kalau dalam Islam itu lebih kepada sofistik ya, tasawuf ya. Apa makna spiritualnya lorong tunnel itu, apa makna spiritualnya. Dia banyak mengomentari tentang tunnel itu, bahwa itu bukan hanya lorong yang menghubungkan dua rumah ibadah, tapi juga sebuah lorong yang menghubungkan antara hati yang satu dengan hati yang lain. Itu kan dalam sekali maknanya tuh ya. Segala sesuatu yang keluar dari lubuk hati yang paling dalam itu pasti akan diterima dalam lubuk hati yang dalam di tempat. Baik, oke. Pak Kiai, kalau kita lihat kan tadi sudah cerita juga bahwa sempat mencium kening dari Paus, kemudian Paus membalas dengan ciuman tangan gitu, katakan Kiai ya. Kalau kita lihat atau dari Pak Kiai sendiri dengan adanya kunjungan Paus ke Indonesia ini, sebenarnya apa yang ingin ditunjukkan begitu, ataupun makna apa begitu atas kunjungan dari Paus ke Indonesia, kemudian mengunjungi Masjid Istiqlal, ke lorong juga lorong silaturahmi begitu ya? Ya, yang paling penting adalah mengokohkan Bhinneka Tunggal Ika ya. Ini kita buktikan bahwa meskipun kita berbeda agama, keyakinan, kepercayaan, budaya, etnik, tetapi Indonesia mempertontonkan sebuah keunikan, keutuhan, kesatuan. Ya, itulah Indonesia. Benar-benar perbedaan itu adalah rahmat, benar-benar perbedaan itu adalah sesuatu yang sangat indah ya. Perbedaan itu adalah lukisan Tuhan. Maka itu sebagai lukisan Tuhan jangan ada yang menodai lukisan itu, sebab itu adalah lukisan Tuhan itu sendiri. Kita bisa berbeda tetapi tidak mesti perbedaan itu ditanggapi dengan sebuah konflik. Justru perbedaan itu akan menambah warna. Ya, misalnya sebagus apapun tulisan yang dibingkai oleh emas ya, bingkainya emas tapi tulisannya jelek, atau kain putih yang dibingkai emas, itu nggak ada artinya apa-apa.
Yang penting tulisan ini, lukisan ini sangat indah, jangan ada yang merusak, menodai, sebab Indonesia ini adalah lukisan Tuhan yang sangat indah, dan itu perlu kita rawat dan kita perlu pelihara, dan biarkanlah orang luar menonton ini Indonesia adalah sebuah lukisan Tuhan yang sangat indah. Oke. Pada saat pertemuan dengan Paus Fransiskus, Pak Kiai, kemarin ini ada nggak spesifik topik yang kemudian dibahas begitu? Karena kami dengar juga ada pembahasan soal kemanusiaan juga yang ikut dibahas, Pak Kiai. Ya, memang ini kan sudah 1 bulan lebih kita rumuskan redaksinya sampai kepada sepakatan seperti itu ya. Karena kita tidak ingin tumpang tindih dengan apa yang pernah ditandatangani oleh Paus dengan Grand Sheikh di Abu Dhabi. Nah, kita ini lebih implementatif ya, karena persoalan yang paling aktual sekarang ini adalah persoalan kemanusiaan di Palestina dengan Ukraina. Jadi dehumanisasi ini kita tonjolkan sebagai PR umat beragama. Bagaimana caranya supaya kita semuanya ya atas nama apapun itu tidak ada tempatnya dalam agama. Yang kedua juga adalah masalah lingkungan. Nah, jumlah kematian karena lingkungan yang rusak jauh lebih besar daripada peperangan itu sendiri. Kita belum sampai 50.000 orang di 2 negara yang berkonflik ini meninggal. Tetapi dalam sebuah data yang kita baca ya, ternyata kerusakan lingkungan ini 1 juta orang. Makanya bahasa agama kita harus gunakan untuk menyadarkan orang agar lingkungan ini diselamatkan, dipelihara, dirawat. Lingkungan hidup ini adalah tempat kita untuk beribadah, tempat kita untuk menjadi khalifah. Kalau tempat ini rusak, berarti kita juga tidak bisa menjadi mengamalkan kapasitas kita sebagai hamba dan kita sebagai khalifah. Nah, itulah maknanya. Ya, apalagi kemarin itu kita memang ya 2 bulan sebelumnya kami terlibat di New York ya. Kita ada asosiasi Kristen, Yahudi dan Islam ya. Kita mencoba untuk menjawab sebuah tudingan bahwa agama Abrahamic religion yaitu Islam, Kristen dan Yahudi menjadi salah satu faktor yang menyebabkan rusaknya lingkungan ini. Jadi seolah-olah ada SIM dari 3 negara besar ini untuk memberikan kapasitas manusia itu bisa melakukan eksplorasi terhadap alam. Nah, ini kita mencoba untuk menjawab pertanyaan tudingan LSM itu bahwa tidak benar sesungguhnya agama ini memberikan legitimasi terhadap pengerusakan alam. Memang ada di dalam Islam itu kita lakukan manusia itu ditunjuk sebagai khalifah dalam Mazmur agama Yahudi, agama Kristen juga ada. Manusia itu adalah raja alam semesta, di dalam agama Yahudi juga ada sebagai penguasa alam semesta. Tapi bukan berarti melampaui batas ya. Memang kita sebagai pengelola, sebagai khalifah, tapi bukan berarti harus melakukan eksploitasi melampaui batas. Nah, itu yang kami lakukan selama 3 bulan di Amerika, dan kita mencoba menjawab pertanyaan itu, dan sekaligus kita mengembalikan kepada umat kita. Hasil penelitian kami ini juga bersama ya. Kami sudah ungkap di Rakyat Merdeka 128 artikel, dan di Kompas juga pernah baru-baru ini saya muat juga pertanggungjawab akademiknya bahwa kami selama di New York itu untuk kemanusiaan, karena jumlah kematian disebabkan oleh lingkungan yang rusak jauh lebih besar daripada jumlah yang korban karena perang. Perang 50.000 orang tahun ini ya, tetapi kalau di lingkungan 1 juta. Maka itu mari kita bagi coupling. Ada yang bertugas untuk menyelesaikan persoalan perang, tapi juga ada yang bertugas untuk menyelesaikan persoalan kerusakan lingkungan hidup. Saya nggak tahu kenapa teman-teman di Amerika meminta saya sebagai representasi dari Muslim Scholars, bukannya dari Timur Tengah. Maka inilah penelitian yang kita lakukan bersama di Columbia University ya, bersama dengan rekan-rekan 3 agama tadi, Yahudi dan Nasrani, Islam. Makasih. Baik. Terima kasih Pak Kiai Nazaruddin Umal sudah bergabung bersama kami di Apa Kabar Indonesia Siang. Semoga toleransi ini selalu tercipta di Indonesia ya, khususnya ya Vena ya. Terima kasih. Assalamualaikum Pak Kiai.